Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat bukan? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita tetap dalam pembelajaran jarak jauh karena situasi masih pandemi. Tetap tinggal di rumah, tetap semangat belajar, tetap jalankan protokol kesehatan. Untuk pertemuan kali ini, kalian bisa absen di WA Group. Dan bagi anak-anak yang respon telah mengumpulkan tugas tepat waktu, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, segera dikumpulkan. Persiapkan buku paket, buku tulis, alat tulis, dan simak video pembelajaran ini baik-baik. Catat materi-materi yang penting dalam buku catatannya, karena nanti ketika pertemuan tatap muka akan saya periksa catatannya. Kalian buka buku paket halaman 1 sampai dengan 7, yaitu tentang gerak pada benda. Kita mempelajari tentang konsep gerak. Tujuan dan manfaat pembelajaran kali ini adalah tujuannya siswa dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus, siswa dapat menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kemudian manfaat pembelajaran adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kemampuan bergerak, demikian juga benda di sekitar kita mampu bergerak menuju suatu tempat, melewati suatu lintasan dengan kecepatan tertentu. Perhatikan gambar. Anak-anak di dalam bis itu, apakah itu yang dikatakan bergerak? Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Mungkin dalam pikiran kalian sudah banyak jawaban-jawaban. Untuk lebih jelasnya, kita ke materi berikut. Kalian pernah mengalami hal ini ketika berada di dalam mobil yang bergerak. Kalian melihat pepohonan di luar, di pinggir jalan ada yang bergerak juga, tetapi geraknya melawan gerak kalian. Kemudian ada peristiwa semacam ini. Ketika orang mengendarai sepeda motor, kita melihatnya orang tersebut dan sepeda motor bergerak. Tetapi kalau dilihat dari sepeda motor, orang tersebut diam di atas sepeda motor, duduk di atas sepeda motor. Nah, ini tergantung titik acuan pandangnya. Kemudian kita membahas gerak lurus. Kalian amati gambar itu, ada mobil yang mula-mula di titik A kemudian menuju titik B. Jadi dia berubah posisi dari titik A awalnya kemudian berposisi di titik B. Nah, ini yang dikatakan bergerak. Karena apa? Karena mengalami perubahan posisi yang awalnya di A kemudian di titik B. Jadi, kalian definisikan gerak menurut tinjauan fisika itu apa? Sekarang jarak dan perpindahan. Perhatikan gambar. Yang namanya jarak itu adalah dilihat dari titik awal bergerak di A, kemudian melintasi lintasan yang putus-putus itu, garis yang patah-patah itu sampai ke B. Itu jarak. Kemudian kalau perpindahan itu adalah panjang dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi panjang dari A sampai B. Dan ini mungkin ada lebih jelas lagi gambarnya. Benda bergerak dari titik A ke B kemudian ke C. Jarak itu dihitung dari posisi awal yaitu dari A kemudian ke B ke C. Jadi keseluruhannya dijumlahkan A, B, C. Kemudian kalau perpindahan itu hanya dihitung panjang dari posisi awal sampai posisi akhir, yaitu panjang A,
C. Nah, di sini kalian sudah bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ini. Seorang siswa berjalan ke timur sejauh 5 meter, lalu berbalik arah berjalan ke barat sejauh 3 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan siswa tersebut. Jadi soal itu kalau digambarkan posisi awal bergerak ke timur 5 meter, kemudian berbalik arah 3 meter dan berada di posisi akhir. Yang namanya jarak itu dihitung dari posisi awal sampai akhir. Jadi keseluruhan 5 meter ditambah dengan 3 meter. Sehingga jaraknya 8 meter. Kalau perpindahan hanya dihitung dari posisi awal dan posisi akhir saja. Panjang posisi awal dan posisi akhir. Sehingga bisa dicari dari 5 meter dikurangi 3 meter. Maka perpindahannya adalah 2 meter ke arah timur. Jadi perpindahan itu mempunyai nilai dan arah. Kemudian kecepatan dan kelajuan. Perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kalau di sepeda motor itu ada speedometer itu untuk mengukur kelajuan. Jadi hanya memperhatikan jarak tanpa memperhatikan arah. Kemudian kalau kecepatan itu alat yang dipakai adalah GPS. Dia mencatat posisi, arah, ya, dan nilainya. Kemudian rumus untuk menghitung kelajuan itu adalah V sama dengan S per T. V adalah kelajuan satuannya meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh seluruh lintasan dijumlahkan satuannya meter. Dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Kalau kecepatan rumusnya delta S dibagi dengan delta T. Delta S itu perpindahan, yaitu hanya menghitung posisi awal dan posisi akhir, jarak posisi awal dan posisi akhir. Kemudian delta T adalah waktu selama perpindahan. Di sini ada tugas untuk kalian adalah mengidentifikasi perbedaan kelajuan dan kecepatan. Itu dilihat dari definisi, jenis besaran, rumus, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kelajuan, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kecepatan. Ini dikerjakan di buku catatan. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal. Sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B, panjangnya AB adalah 50 meter, panjang BC 30 cm. Dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 sekon. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Soal itu bisa digambarkan, berarti bergerak dari A ke B yang panjangnya 50 meter, kemudian berbalik arah ke C yang panjangnya 30 meter. Sehingga kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Panjang seluruh lintasan dibagi waktu, yaitu 50 ditambah 30 dibagi dengan 20 sekon. Sama dengan 80 meter dibagi 30 sekon dibagi 20 sekon waktunya, ya, sama dengan 4 meter per sekon. Kalau kecepatan itu adalah 50 meter dikurangi 30 meter dibagi 20 sekon. Sama dengan 20 meter dibagi dengan 20 sekon. Sama dengan 1 meter per sekon. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian dapat menyimpulkan itu. Kalian cari di buku paket atau cari referensi lain di internet, ya, kalian catat di buku catatan. Sampai sini, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.